Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin soal dividen investing. Dan secara spesifik, di sini gue akan bahas satu emiten saham yang cocok banget untuk dividen investing. Karena dari emiten ini kita bisa dapetin passive income ya dari dividennya yang sampai belasan persen. So, pasti video ini akan menarik banget, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Dividen investing. Dividen investing ini adalah sebuah metode atau sebuah aliran investasi yang tujuan utamanya mendapatkan profit dari dividen. Tapi sebelum bahas dividen investing, teman-teman udah harus tahu dulu apa itu dividen. Ya sebenarnya gue udah pernah bahas ya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa klik link di atas. Di video itu gue udah ngejelasin tentang dividen. Gue juga hitungin simulasinya, pakai contoh sahamnya, sampai akhirnya bisa dapetin dividen yield 20%-an per tahun. Teman-teman bisa nonton itu dulu ya. Tapi di sini gue akan jelasin mungkin ya secara singkat aja. Jadi dividen itu adalah profit sharing, pembagian laba, pembagian hasil usaha dari sebuah perusahaan untuk pemegang sahamnya. Intinya sih profit sharing. Dan mungkin yang perlu diingat dan perlu digarisbawahi, jadwal pembagian dividen dan besarnya dividen ini bisa berbeda-beda setiap tahunnya. Ya mungkin ada perusahaan yang membagikan dividen setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 4 kali, ada juga yang sama sekali tidak membagikan dividen. Kemudian jumlahnya pun bisa beda-beda, tergantung profit di tahun itu atau profit di tahun sebelumnya. Nanti akan dibagikan berapa, itu tergantung dari keputusan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Oke, jadi itu ya pembahasan sedikit soal dividen. Lalu dari sekilas pembahasan yang tadi, sebetulnya ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menerapkan dividen investing. Kita akan bahas ya sekarang. Yang pertama, perusahaan itu harus bisa menghasilkan laba, menghasilkan profit. EPS-nya, earning per share-nya kalau bisa harus positif. Kenapa? Ya sekarang kalau kita balik lagi ke prinsip dividen, dividen itu adalah laba yang dibagikan. Artinya perusahaan harus punya laba dulu. Karena kalau perusahaannya rugi, nggak punya laba, apa yang mau dibagikan kepada pemegang saham? Kan nggak mungkin dong perusahaan terus-terusan jual aset. Ya mungkin aja 1 kali atau 2 kali mungkin mereka jual aset, jual brand, jual merek, mereka dapat uang, lalu uangnya dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Itu pernah kejadian, bisa-bisa aja, tapi nggak mungkin kan terus-terusan mereka jualan itu. Karena lama-lama habis, lama-lama mereka nggak bisa beroperasi lagi. Jadi gitu ya, poin penting yang pertama itu perusahaan harus profit. Lalu poin penting yang kedua, perusahaan harus dikelola oleh manajemen yang baik, atau kita bilangnya GCG, Good Corporate Governance. Dari mana cara ngelihatnya? Salah satu tolak ukur terpenting penilaian GCG gua pribadi adalah dividen. Perusahaan yang membagikan dividen itu adalah satu tanda kalau perusahaan itu dikelola oleh manajemen yang baik. Karena kita ini adalah pemegang saham minoritas. Kita investor, kita bukan company. Saat perusahaan itu menghasilkan laba, ya lalu uang itu masuk ke kas perusahaan. Kita tuh nggak pernah tahu uang itu dipakai untuk apa. Mungkin dia boleh ngomong uang itu dipakai untuk ekspansi. Tapi kita kan sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu. Ya khawatirnya, pikir-pikir amit-amitnya gitu ya, jelek-jeleknya, uang itu dipakai untuk memperkaya diri sendiri contohnya. Ya kita sebagai investor dapat apa? Mungkin kita mengharapkan dari capital gain. Harga sahamnya naik ketika kinerjanya bagus. Tapi apakah itu pasti? Kan nggak pasti. Ingat ya, kenaikan harga itu didasari oleh supply demand, bukan dari kinerja. Ketika kinerjanya bagus, kalau sahamnya nggak ada yang beli, ya nggak bisa naik harga sahamnya. Dan gue juga pernah bikinin ya di video episode 45 yang ini, teman-teman bisa lihat di situ gue kasih contoh, ada satu perusahaan yang terus menghasilkan laba, bahkan di tahun 2020 kemarin pandemi, dia masih menghasilkan laba, masih bagus labanya. Tapi harga sahamnya kalau teman-teman lihat, ya di situ-situ aja, malah cenderung turun. Dan lucunya, perusahaan ini katanya setiap tahun laba, tapi kemarin itu kena kasus hutang. Ya kita sama-sama tahu lah ya, emitennya apa. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman cek aja ya di video ini. Gue nggak akan bahas secara detail di sini. Tapi itu jadi sebuah contoh, jadi sebuah warning sebetulnya untuk kita. Kita tuh harus menempatkan diri kita sebagai investor, bukan sebagai company-nya. Contohnya Unilever deh. Perusahaannya bagus, menghasilkan laba, tapi dividennya kecil. Ya oke lah masih bagi dividen, tapi nggak berasa. Terus kinerjanya bagus, kita mengharapkan apa? Kenaikan harga saham, capital gain. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, harga saham Unilever dari berapa turun sekarang ke berapa, padahal kinerjanya bagus. Ya jadi kita real aja, misalkan kenaikan harga itu belum pasti, tapi sedangkan kita bisa lihat dividen itu adalah real cash yang bisa masuk ke rekening kita. Ya jadi bolehlah teman-teman pertimbangkan dividen ini tuh jadi suatu faktor yang penting dalam memilih emiten saham.
Apalagi kalau teman-teman mau menerapkan yang namanya dividend investing. Lalu lanjut lagi yang ketiga, poin terpenting ketiga adalah pertumbuhan laba atau pertumbuhan EPS atau kita biasa ngomong earning growth. Kenapa ini penting? Ya kita tinggal balik aja definisi dari dividen itu apa. Dividen itu kan pembagian laba kepada pemegang saham. Artinya ketika labanya naik, earning growth-nya ada, pertumbuhan EPS-nya oke, maka ada peluang dividennya pun akan naik. Misalkan sebuah perusahaan EPS-nya tahun 2020 ini 1000 gitu ya. Kemudian dari hasil RPS akhirnya diputuskan mau bagi 30% dari total laba. Jadi deh kita dapat Rp300 per lembar saham. Kemudian tahun 2021 ini ternyata labanya bertumbuh jadi 1.200 di tahun 2021. Labanya naik. Kemudian hasil RPS-nya mutusin 30% lagi pembagian dividennya. Oke, kita dapat 30%, tapi 30%-nya dari 1.200. Jadinya 360, dividennya naik 20%. Ya pertama konsisten aja dulu menghasilkan laba. Baru nanti lama-kelamaan kalau perusahaannya bagus akan kelihatan tuh earning growth-nya. Ya labanya setiap tahun itu bertambah. Bayangin aja kalau perusahaan yang teman-teman pilih untuk dividen investing ini bisa punya earning growth yang bagus dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Malah mungkin dividennya bisa jauh lebih besar dibanding harga sahamnya saat ini. Oke, jadi itu ya 3 poin penting yang perlu teman-teman perhatikan dalam menerapkan yang namanya dividen investing. Gua akan kasih tahu ya sekarang, jadi kode emitennya adalah ADMF atau Adira Dinamika Multifinance. Dan yes, dari namanya Multifinance, gua rasa teman-teman juga udah cukup familiar ya sama perusahaan ini. Perusahaan ini itu menyediakan jasa pembiayaan atau multi-financing. Dan yang nggak kalah penting, karena kita mau investasi jangka panjang, kita juga harus mengerti gimana perusahaan ini bekerja, dari mana dia dapat profit, nanti prospek ke depannya seperti apa. Ya jadi intinya karena ini perusahaan multi-financing, ya dia menyalurkan uang, menyalurkan dana. Dia dapat uang dari mana? Dia dapat uang minjem juga. Dia menerbitkan obligasi. Ya dia minjem uang nih, bunganya 8%. Artinya dia harus bayar bunga 8% per tahun. Uang yang dia pegang, dia salurkan lagi ke orang lain. Bunganya berapa? Bunganya lebih besar. Mungkin 12% bunganya. Nah, jadi ada selisih kan? Dia bayar bunga 8%, tapi dia dapat bunga dari orang lain 12%. Jadi ada selisih 4%. Nah, itu yang jadi pemasukan untuk ADMF. Dan pastinya supaya lebih meyakinkan, kita akan coba cek beberapa rasio-rasio fundamental yang penting. Dan pastinya kita akan lihat juga historical dividennya itu seperti apa. Nanti kita akan lihat apakah dia rutin membagikan dividen. Kita akan lihat juga apakah dia growth-nya bagus, ya dia konsisten atau enggak menghasilkan profit. Nanti akan kelihatan dari rasio-rasio fundamental yang sebentar lagi akan kita lihat. Dan pastinya nggak kalah penting juga, kita juga akan melakukan analisa teknikal untuk menentukan entry di harga berapa yang paling oke. Dan seperti biasa, pastinya gua akan pakai fitur-fitur dari Ajaib Sekuritas untuk ngecek analisa fundamental dan analisa teknikalnya. Yuk langsung aja kita meluncur ya. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke Ajaib. Ini gua akses melalui browser invest.ajaib.co.id. Nah, untuk teman-teman nih yang belum daftar Ajaib, jangan lupa daftar. Teman-teman pas daftar juga bisa dapetin 1 lot saham gratis. Jadi itu bisa jadi bonus buat teman-teman semua. Caranya gampang ya, nanti pas daftar teman-teman akan diminta masukin kode referral. Masukin ya KEVI217. Lalu nanti teman-teman tinggal ikutin aja step by step pendaftarannya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara daftarnya gimana, cara beli sahamnya gimana, teman-teman bisa juga nonton video episode 30 yang ini. Teman-teman bisa klik link di atas ya. Oke, sekarang kita langsung balik aja ke topiknya. Kita akan cari sahamnya yang tadi, ADMF ya, Adira Dinamika Multifinance. Nah, langsung ketik aja di sini, cari saham ya, masukin aja kode sahamnya ADMF, lalu pencet enter. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman bisa double klik aja atau teman-teman bisa pilih yang detail ini juga boleh. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah data-data tentang ADMF. Saat ini ADMF itu harganya 8.075 per lembar saham. Artinya kalau mau beli 1 lot butuh 800.000. Kemudian market cap saham ini 8 triliun, ini tergolong small cap ya. Nah, untuk lihat rasio-rasio fundamental yang penting, teman-teman tinggal masuk aja ya, pilih yang di sini, teman-teman fokus aja ke key statistik. Ya, diklik aja. Lalu nanti akan muncul ya di bawah sini, ADMF ini ada di sektor keuangan, status sahamnya baik. Lalu kalau teman-teman mau lihat rasio profitabilitas ya, bisa fokus ke ROA, ROE, dan NPM. Ya, ROA-nya 3,3%, itu ranking 16 di sektor ini. Return on equity-nya 10,3%, itu ranking 22 di sektor finance ya, sektor keuangan.
Net profit marginnya 10,28% atau ranking 42. So far kalau lihat dari sini ya, ROE dan NPM-nya di atas 10%. Menurut gua pribadi sih ini cukup oke ya. Yuk kita sekarang akan langsung lihat EPS-nya, ya earning per share-nya. Kan tadi di awal video udah dijelasin ya, kalau untuk dividend investing sebaiknya cari yang earning per share-nya positif, artinya dia menghasilkan profit. Di sini ADMF earning per share-nya 844 per lembar saham atau ranking 3 di sektor ini. Lalu kalau kita bisa lihat juga price to book value-nya 0,99. Lalu di bawah kita bisa lihat ya PE-nya. Price to earning-nya ini 9,59. Tapi untuk secara cepatnya ya, valuasi konvensionalnya kita bisa compare juga PBV saat ini dengan PBV historical ya, relative valuation. Kemudian kita geser lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat di sini dari sisi solvency, debt to equity ratio-nya 212%. Ya wajar ya, gede karena ini perusahaan financing, ya wajar lah debt to equity ratio-nya besar. Sama kayak bank kan, debt to equity ratio-nya juga akan besar. Lalu untuk dividennya teman-teman bisa lihat di sini, ini masih 0 ya. Kenapa 0? Karena ADMF ini memang belum membagikan dividen di tahun 2021. Jadi sebentar lagi di pertengahan tahun 2021 ini dia baru akan melakukan RUPS. Nanti di situ baru akan dibahas ya dividennya berapa, lalu baru ntar ditentukan pembagian dividennya. Tapi nggak apa-apa ya, kita nanti tunggu aja. Kita akan coba lihat juga sekarang historical dividennya seperti apa. Nah teman-teman tinggal geser aja nih ke sini nih, ya ke Corp Action ya, Corporate Action, diklik aja. Jadi teman-teman bisa lihat juga jadwal dividen, RUPS, stock split, bonus stock, dan pengumuman. Ya, tapi kita akan fokus aja ke dividen. Nah, ini secara historical nih. Kita akan fokus aja ya, lihat 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2016. Di sini, nah lihat ya, 2016 nih, dia bagi dividen di pertengahan tahun ya. Cum date-nya tanggal 25 Mei, dividennya sebesar Rp332 per lembar saham. Lalu tahun berikutnya, 2017, dividennya naik nih dari 332 jadi 505. So, ini adalah salah satu tanda bagus ya, seperti yang tadi di awal video udah dijelasin, kalau dividennya ada growth, ya itu akan lebih bagus untuk kita sebagai investor. Sekarang kita akan lanjut lagi, lihat yang tahun 2018. Dan ternyata naik lagi, ya dari 505 itu naik jadi 704,5. Naiknya bagus sih, dari 300 jadi 500, itu naik 200, itu sekitar naik 60%. Kemudian dari 500 naik lagi jadi 700, ini naiknya sekitar 40%. Banyak banget kan naiknya. Kemudian kita lanjut lagi, lihat ya di tahun 2019. Nah naik lagi ternyata, dari 704 jadi 908. Ya ini naik lagi nih, ini hampir 30% naiknya. Lalu tahun 2020 ternyata naik lagi dari 908 jadi 1054. Ya ini adalah sebuah tanda yang bagus ya, karena dalam 5 tahun terakhir kita bisa lihat dividennya naik terus. Jadi apa yang kita terima tuh nambah terus. Misalkan teman-teman udah punya 100 slot di tahun 2016. Ya udah 100 slot aja dijaga, nggak usah beli-beli lagi. Tapi dividen yang teman-teman terima itu terus-terusan tambah besar. Jadi dengan modal yang sama kita bisa dapat dividen yang terus semakin besar. Nah ini adalah seninya dari dividen investing. Nah oke, jadi gini ya dari sisi dividennya. Sekarang kita akan coba lakukan analisa teknikal sederhana menggunakan fitur dari Ajaib juga. Kira-kira bagusnya entry di harga berapa? Apakah harga saat ini udah oke atau masih harus ngantri lagi di bawah? Yuk kita langsung aja ya cek ke grafiknya. Caranya gampang, teman-teman tinggal arahin kursornya aja ke sini. Lalu nanti teman-teman pilih yang ini nih, Trading View. Diklik aja dan nanti akan langsung muncul ya grafiknya seperti ini. Ini candlenya 5 menit. Gua akan ganti jadi candle daily aja. Ya kita tarik panjang ke belakang. Nah, saat ini harganya ADMF itu di 8.075. Kita akan coba gambarin support resistance secara horizontal. Di sini menurut gua adalah sebuah support yang penting untuk dites oleh ADMF. Kenapa? Karena pada tahun 2020 saat ADMF drop, ya dia sempat naik, tapi naiknya ketahan di garis yang biru ini. Kemudian setelah ketahan dia turun lagi, lalu dia mantul naik lagi dan lagi-lagi ketahan. Ya terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, akhirnya berhasil breakout ya setelah 3 kali percobaan gagal di sini. Akhirnya percobaan keempat dia berhasil breakout. Nah ini adalah sebuah level yang penting untuk ADMF jaga. Kalau misalkan dulu ini adalah resisten, karena dia sudah breakout, maka garis biru ini menjadi support. Ya resisten become support. Dan teman-teman bisa lihat di sini, setelah ADMF breakout dia naik ya, ini sampai ke level 9.300-an di sini high-nya. Gue akan coba gambarin garis lagi ya di sini, cuma warnanya gue kasih warna orange. Di garis warna orange ini adalah resisten yang baru. Ya setelah membentur ini dia turun, mencoba naik lagi, dekat-dekat resisten dia turun lagi, dan turunnya teman-teman udah bisa tebak sih sebetulnya kemana. Ya dia akan mencari level support yang warna biru. Dan ternyata kemarin sudah berhasil, udah di retest nih. Kemarin ADMF sempat ke sini nih, sempat ke range 8.000 sampai 7.900-an. Nah, kemudian dari level ini dia mantul lagi naik, tapi mantulnya masih kurang kuat ya. Sepertinya dia masih akan sideways, masih akan retest level support yang garis biru ini.
So, kita bisa ambil kesimpulan, sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau entry di sekitar garis biru ini adalah titik yang lumayan bagus ya, di level 8.000 sampai 7.900 atau 7.800. Masih oke lah ya, itu toleransinya. Nah, ini namanya buy on weakness. Silahkan dicicil di level 8.000 sampai 7.800-an. Gitu ya, dari sisi analisa teknikalnya. Sekarang kita akan balik lagi ke dividen. Tadi kan kita udah bahas ya tentang dividennya, growth-nya berapa, dan gue sudah bikinin juga forecast-nya, kira-kira nanti 10 tahun ke depan, berapa dividen yang akan kita terima dari ADMF per tahunnya. Yuk kita langsung meluncur aja ya ke spreadsheet Excel-nya. Nah, oke, sekarang kita udah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Di sini gue udah catetin semua data-datanya ya. Di sini juga gue udah kasih notes ADMF, titik entry 7.800 sampai 8.000. Entry aja cicil dulu di 8.000, baru nanti kalau turun lagi sampai ke 7.800, kita beli lagi dengan modal yang lebih besar. Jadi sistem masuknya sistem piramida ya, semakin bawah semakin besar. Dan datanya sama kayak yang tadi teman-teman udah lihat ya di Ajaib. Di sini gue juga udah masukin ya soal dividen payout ratio-nya. Jadi dari total pendapatan per lembar saham, EPS 665, hasil ROPS memutuskan dia bagi dividen itu 50% dari total EPS. Yang akhirnya dia dapat jumlahnya segini, namanya dividen per share. Ya, begitupun seterusnya. Dan di sini kurang lebih rata-rata itu di sekitar angka 50%. Jadi kita bisa simpulkan ADMF ini sepertinya kebijakan perusahaannya, kebijakan manajemennya kurang lebih sama ya, fix ya. Jadi seandainya dapat keuntungan, 50%-nya akan dibagikan sebagai dividen. Memang ya 2020 perusahaan ini terdampak sekali oleh COVID, dan kita juga sama-sama tahu ya, hampir semua perusahaan pasti kena lah ya. Bahkan sekelas Bank BRI pun labanya turun. Nah, teman-teman bisa lihat sini, 2019 EPS-nya 2100, lalu di 2020 EPS-nya 1000, artinya labanya turun 50%. Makanya itu juga tercermin ya dari harga sahamnya. ADMF ini sempat di level 11.000 gitu di tahun 2019. Lalu karena pandemi COVID, ADMF ini juga kena tekanan jual sehingga harga sahamnya saat ini di range 8.000-an. Dan sebagai seorang dividen investor, kita itu harus melihat penurunan harga ini sebagai peluang. Kenapa peluang? Karena perusahaan yang sama, perusahaan yang kinerjanya nanti akan membaik, akan balik lagi, kita bisa dapat entry di harga yang bagus, di harga 7.000 atau 8.000-an. Karena kalau misalkan lagi kondisi normal gitu ya, menurut gua pribadi sih susah banget sih dapat HDMF di harga saat ini. So, ini bisa kita manfaatkan ya untuk mulai cicil beli. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dividennya juga udah catat di sini, sama semua kayak data-data yang gua ambil dari Ajaib. Tapi di 2020 ini masih forecast ya, karena ROPS-nya belum terjadi dan belum diputuskan dividen payout-nya berapa, ya gua asumsi aja 50%. So, dividennya tahun ini kurang lebih akan ada di sekitar Rp513 per lembar saham. Nah, dari data-data di tabel yang sebelah kiri ini, yang penting untuk kita ambil itu sebetulnya adalah earning per share atau dividen per share growth. Jadi kita bisa hitung per tahun itu dia growth-nya berapa. Kemudian nanti kita bisa jadikan ini sebagai acuan perhitungan forecast. Nanti di 10 tahun lagi kita bisa dapat dividen berapa besar. Dan di sini gue udah catat ya, teman-teman bisa lihat juga dari 2015 ke 2016 growth-nya itu 50%. Ya, 2016 ke 2017 growth-nya itu 39%. 2017 ke 2018 growth-nya itu 28%. 2018 ke 2019 growth-nya 16%. Ya, 2019 ke 2020 gua sengaja nggak masukin karena tahun 2020 ini gue jadikan pengecualian ya karena pandemi dan lain-lain. Jadi menurut gua agak kurang valid ya kalau kita pakai perhitungan itu untuk forecast 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Karena kan belum tentu ada lagi kan pandemi seperti ini. So, kita bisa ambil hitungannya dari sini. Average-nya itu adalah 34% per tahun. Ya, growth-nya gede banget 34%. Apakah kita bisa ambil angka 34%? Menurut gua enggak ya, menurut gua jangan. Kita tetap harus ada yang namanya margin of safety. Bolehlah secara historical dia 34%, tapi ini belum tentu menjamin juga di tahun-tahun berikutnya bisa 34%. Menurut gua kita bagi dua aja, kita ambil 50%-nya aja ya. Jadi growth-nya kita anggap 17%. Menurut gua pribadi, perusahaan sebesar ini bisa growth 17%, itu udah bagus banget. So, makanya gue pilih ADMF ini sebagai saham untuk dividen investing. Oke, sekarang gue akan bukain tabelnya, kira-kira forecast-nya berapa ya dividen yang akan kita terima di tahun 2030. Besar gak ya dividennya? Yuk kita langsung lihat aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tabel yang ketiga, ini adalah forecast dividen ADMF. Di tahun 2021, menurut gue, earning per share itu akan ada di level sekitar 1.500. 1.500 ini menurut gue masih cukup konservatif ya, nggak terlalu lebay juga.
EPS-nya. Kenapa? Karena menurut gue di tahun 2021 ini perekonomian kita belum benar-benar pulih. So, gue nggak ambil EPS-nya itu seperti di tahun 2019 ya. Tahun 2019 aja 2100 kan. 2018 aja 1800. Ya ini tahun-tahun yang normal. Di tahun 2021 ini karena belum normal, mungkin sudah sedikit pulih ya, tapi belum terlalu bagus-bagus banget. Akhirnya gue ambil angka 1500. Menurut gue udah cukup oke lah, 1500. Ya lalu dividen payout ratio-nya sama, gue ambil patokannya semuanya 50% ya. Berkaca dari historicalnya kurang lebih di angka 50%. Jadi di tahun 2021, dividen yang akan kita terima adalah Rp750 per lembar saham. Atau kalau kita hitung, misalkan teman-teman beli di harga 8.000 nih ya, dividen yield-nya itu 9,38%. Bayangin 9,38% ini udah besar banget. Bunga deposito setahun aja kan 3,5% sampai 4% lah ya. Ini udah 9% dari dividen. Jadi selain bisa dapat keuntungan dari capital gain, kenaikan harga saham karena kinerja ADMF juga bagus, kita udah dapat juga nih dividen yield sebesar ini. Lalu di tahun 2022, gue forecast-nya pakai angka growth 17%. Ya dari 1.500, nambah aja 17%, jadi 1.755. Ya, dividen payout-nya sama, dividen per share 878. Jadi kita bisa dapat dividen yield 10,97%. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi kita belinya kan di harga 8.000. Dividennya makin besar, yield yang kita terima yang makin besar. Berikutnya sama ya tahun-tahun selanjutnya. Growth-nya sama, 17%, 17%, 17%, 17%. Anggap aja rata ya 17%. Mungkin ada yang bisa 20%, mungkin ada di tahun-tahun tertentu yang mungkin 10%, 12% udah oke, ya itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau lebih konservatif, silahkan. Masukin aja 12%, 10%, 11%, 9% terserah. Ya tapi hitungan gue di sini gue pakai 17%. Lalu dividen payout ratio sama ya, karena manajemennya masih sama. Jadi menurut gue ya kebijakannya juga masih akan sama. Dividen per share-nya ini yang naik terus. Dividen per share naik, tapi harga beli kita nggak naik karena kita beli di harga 8.000, udah fix. Jadi saat tahun 2030, 10 tahun lagi, EPS-nya ADMF ini Rp6.000 per lembar saham, dividen payout ratio-nya 50%, dividen per share-nya 3.000. 3.000 itu artinya kalau dibandingin dengan modal kita di 8.000, kita bisa dapat 38,5%. Bayangin, gede banget kan? Mungkin kalau gua terusin lagi sampai tahun 2040, mungkin dividennya lebih besar daripada harga beli kita. Jadi dividen yield yang kita terima 100% lebih. Nah itulah mantapnya dividen investing. Harga beli kita tetap, kita beli di harga yang murah, tapi kinerja perusahaannya bagus, dividennya terus bertambah, akhirnya dividen yield kita besar. Mungkin ya orang yang beli di tahun 2030 paling cuma dapat 9%, 10%. Tapi karena kita udah nge-hold lebih lama, kita bisa dapat 38,5%. Bayangin, per tahun dapat hampir 40%. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini, gue ada 4 catatan penting. Asumsi ini harga belinya itu di 8.000. Kalau misalkan teman-teman harga belinya beda, ya teman-teman hitung lagi sendiri, perhitungannya beda. Gitu ya. Lalu yang kedua, kalau mau nambah average up atau average down, silahkan. Mau entry di berapa, entry-nya berapa persen dari porto, itu atur sendiri. Karena money management itu masing-masing orang akan berbeda. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau average down atau average up, lakukan kalkulasi ulang average price-nya, lalu dibandingkan dengan dividen forecast-nya ini. Teman-teman bisa atur forecast-nya mau berapa growth-nya. Tenang aja, file Excel ini akan gua share. Teman-teman bisa download aja ya, linknya ada di kolom deskripsi. Tapi ingat ya, filenya di-download dulu, baru diedit. Jangan langsung edit di situ, karena nggak bakalan bisa. Lalu lanjut, yang keempat. Nah, ini poin pentingnya. Teman-teman wajib banget pantau kinerja ADMF di tahun-tahun selanjutnya. Kira-kira dia growth atau enggak. Karena yang perlu kita highlight di sini kan sebetulnya growth ya. Growth dari EPS dan growth dari dividen. Ya diharapkan dengan modal kita yang di harga 8.000, kita bisa dapat dividen yang banyak di masa yang akan datang. Kenapa? Karena perusahaannya bertumbuh, perusahaannya terus berkembang. Nah ini yang perlu dicek. Jadi gue juga nggak akan cinta mati sama ADMF, karena yang gue cari adalah cuan ya. Seandainya ada perusahaan lain yang bisa ngasih gue cuan lebih banyak, gue akan consider untuk pindah dari ADMF ini. So gitu ya perhitungan untuk forecast dividen growth dari emiten ADMF. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang setuju, teman-teman boleh ya share di kolom komentar supaya nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng. Oke, sekarang gue akan beli dulu ya saham ADMF. Mumpung lagi deket-deket nih ya, deket-deket area beli. Oh ya, tapi karena ini bukan jam market, jadi gue akan antri aja besok ya. Tapi gue rencananya gue akan beli itu di harga 8.000. Dan gue akan cicil pastinya belinya, karena ini harganya masih 8.000. Gue berencana untuk masuk 20% dulu, baru nanti kalau turun ke 7.800, gue beli lagi lebih banyak di sana. Oke, gitu ya video kali ini tentang dividen investing. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.